Gigi palsu itu bisa di-cover oleh BPJS nggak ya? Apalagi BPJS Kesehatan. Hai, Assalamualaikum. Balik lagi, ketemu sama Dokter Gigi Elo Faik. Kali ini kita mau cerita-cerita tentang gigi tiruan atau gigi palsu. Kira-kira gigi palsu itu bisa di-cover oleh BPJS nggak ya? Apalagi BPJS Kesehatan. Pertanyaan ini sering banget aku dapatkan baik di kolom komentar Instagramku pribadi, TikTok aku, maupun di YouTube aku yang ini. Jawabannya bisa. Bisa gimana dok caranya? Oke, kita perlu tahu dan menyamakan persepsi bahwa BPJS Kesehatan itu hanya mengcover yang sifatnya subsidi. Subsidi ya. Oke, subsidi itu tandanya hanya bersifat bantuan, yang mana bantuan itu tidak 100% ditanggung. Kok bisa dok? Ya iya, kembali lagi nih, kita mau pakai gigi palsu atau gigi tiruan yang seperti apa juga. Tergantung jenis gigi palsu dan jumlah gigi yang hilang. Aturnya gimana dok? Oke, aturnya seperti ini. Nah, di aturan buku yang diterbitkan oleh BPJS itu menuliskan bahwa jumlah gigi yang hilang jika 1-8 gigi, bantuan BPJS itu yang diberikan sebesar 250.000. Sedangkan jika 9 gigi atau lebih sampai 16 gigi bisa sampai 500.000. Itu perahang loh ya. Jadi BPJS Kesehatan bisa membantu pesertanya sampai biaya maksimal sebesar 1 juta. Tapi itu tidak bisa serta-merta 1 juta langsung keluar. Kembali lagi ke legislator dan jumlah gigi yang hilang tadi yang dilegalisasi oleh petugas BPJS Kesehatan. Contohnya seperti ini. Nah, kembali lagi ke jenis gigi tiruan atau gigi palsu mana yang akan dipilih. Karena setiap gigi palsu ataupun gigi tiruan itu berbeda-beda jenisnya. Sekarang kita cari tahu ya, gigi palsu itu jenisnya ada apa aja. Jadi gigi palsu tadi dibagi berdasarkan jenisnya. Gigi tiruan yang dilepas pasang atau kita sebutnya gigi palsu yang dilepasan. Yang kedua, gigi tiruan yang dicekatkan. Atau yang ketiga, gigi tiruan yang ditanam. Sedangkan gigi tiruan yang lepas pasang tadi banyak sekali juga jenisnya. Yang pertama, gigi palsu tiruan akrilik, yang mana bahan ini berasal dari bahan akrilik yang digabungkan sedemikian rupa dengan ada komponen tambahan yaitu kawat. Ini salah satu gigi palsu yang paling standar. Pilihan jenis gigi tiruan ini kembali lagi ya, harus dinilai dari kondisi medisnya atau indikasi medisnya dan diagnosa dari dokter tersebut. Sehingga sebagai dokter gigi sebenarnya mengarahkan ke pasiennya tersebut mana yang paling cocok. Dan tergantung sama biaya budget yang dari kamu. Yang kedua, jenis gigi tiruan lentur. Biasanya sih dokter gigi akan menyampaikan gigi tiruan fleksibel atau lentur, yang mana berbahan dari bahan yang sifatnya lentur. Salah satu jenis bahannya itu namanya Valplas. Bahan Valplas itu gimana dok? Bahan Valplas itu yaitu bahan yang sifatnya dia nggak pakai kawat, yang tapi punya efek agak sedikit menekan ke gusi yang memakainya nanti. Kenapa kok gitu dok? Ya karena nggak pakai kawat, sehingga pegangan dari gigi palsu tadi adalah gigi dan gusi. Selain Valplas, sebenarnya ada juga bahan di atas Valplas yang sifatnya lebih keras, tapi juga lentur. Salah satunya nama bahannya Luciton di pasaran. Nanti untuk seputar lebih jauhnya, kamu bisa tanya ke dokter gigi kamu. Yang ketiga, gigi tiruan atau gigi palsu dari bahan logam. Yang mana ini gabungan nih dari bahan logam dan bahan akrilik. Selanjutnya untuk gigi tiruan yang dicekatkan. Gigi tiruan yang dicekatkan itu sifatnya semi permanen. Kamu nggak bisa ngelepas pasang sendiri, tapi dokter gigilah yang bisa memasang dan nantinya juga yang akan melepaskan jika suatu saat nanti perlu dilepas. Gigi tiruan jenis ini terdapat juga beberapa jenis bahan. Salah satunya gigi tiruan cekatan yang berbahan dari porselen seperti ini. Bahannya dari porselen yang dia digabungkan dengan logam. Ada juga bahan yang dari full porselen seperti ini. Masing-masing memiliki plus dan minusnya.
yang mana juga menyesuaikan kantong budget kamu. Eits, untuk gigi yang seperti ini biasanya kehilangannya nggak terlalu banyak. Jika lebih dari satu ataupun mungkin lebih dari 2 gigi yang hilang, mungkin dokter gigimu akan mengarahkan ke gigi tiruan sebagian lepasan. Tapi kembali lagi ke dana yang kamu siapkan ya. Lagi-lagi BPJS hanya menanggung sesuai jumlah yang hilang aja. Yang ketiga, gigi tiruan yang ditanam. Nama lain dari gigi tiruan yang ditanam ini adalah implan gigi. Implan gigi itu sama konsepnya, ada orang apabila kecelakaan terus patah tulangnya. Di sana dokter spesialis tulang pasti akan menyambungnya, entah itu pakai gips atau dibuka dulu tulangnya dan disambung sama yang namanya pen. Aku harap teman-teman di sini udah pernah tahu ya istilah pen. Tapi itu dalam tulang. Kalau dalam gigi gimana dok? Ya hampir sama sebenarnya, bahannya tentu logam. Tapi itu dipasang dan ditanam di dalam gusi kamu. Tentunya kembali lagi, proses seperti ini hanya bisa dilakukan oleh ahlinya, yaitu dokter gigi spesialis. Gigi tiruan yang jenis implan ini juga menyesuaikan indikasi medisnya atau diagnosa dari kasus itu tersendiri. Oleh karena itu, yang diharapkan adalah ketika kamu mau memakai gigi tiruan, kamu harus menyiapkan pertanyaan, jenis bahan apa yang akan kamu pakai, dan budget yang akan kamu keluarkan. Karena lagi-lagi BPJS Kesehatan hanya bersifat subsidi. Yang mana jika kehilangan gigi kamu itu, misalkan nih hanya 8, berarti kamu hanya mendapatkan bantuan sebesar 250.000. Misalkan nih kamu mau bikin gigi palsu dengan bahan yang paling bagus tapi lepasan karena gigimu hilang 8 loh ya. Misalkan habisnya sekitar 4 juta. Ternyata BPJS hanya membantu sebesar 250.000. Ya baiklah, kalau gitu kamu hanya perlu mengurangkan jumlah biaya total di akhir perawatan gigi kamu dengan yang dibantu BPJS, yaitu 4 juta dikurangi 250.000. Jadi kamu yang mau dibayarkan sesuai dengan jumlah akhir dari jumlah perawatan gigi palsu kamu sebesar 3.750.000. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga kalau ada kesempatan dari lain waktu, aku bisa jelasin masing-masing plus minus dari bahannya penggunaan gigi palsu atau gigi tiruan ini. Kalau misalkan kamu ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Oh ya, sebagai dukungan kamu untuk konten yang aku buat, jangan lupa subscribe di channel Dr. Gigi Ella Faik untuk konten-konten edukasi lainnya. Semoga membantu. Salam sehat!